Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Coba cek suara Zoom dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kita bisa duduk lagi dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan membawa berkah bagi kita sekalian. Kali ini kita masih membahas belajar dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari buku yang kami susun. Di sini bisa diperoleh dari penerbit Rumaiso. Sekarang ada di Ruwaifi Store pada WA 0852 00171222, atau bisa langsung ke Tokopedia-nya, ada juga di Shopee dan Bukalapak dengan akun Rumaiso Store. Nah, itu Anda juga bisa mendapatkan buku ini, insyaallah dengan harga yang mudah-mudahan bisa terjangkau, Rp25.000. Nah, buku ini berisi pembahasan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita ajarkan, yaitu ada 11 ya, dan kita rinci satu persatu dari 11 istri tadi. Nah, kita masuk di pembahasan keutamaan Khadijah di halaman 10 dan seterusnya. Kita akan baca dan memberikan penjelasan. Silakan. Keutamaan Khadijah. Pertama, Khadijah adalah yang pertama kali beriman dan yang pertama kali diajarkan wudhu dan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keistimewaan Khadijah dibanding dengan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya, Ummahatul Mukminin. Jika tidak ada lagi keistimewaan selain ini, tentu sudahlah cukup menunjukkan kemuliaan Khadijah. Nah, lihat, yang pertama kali berimannya tentu saja Khadijah, karena dia jadi istri Nabi SAW saat turunnya wahyu yang pertama, juga Khadijah yang menemaninya. Terus yang pertama kali menerima pengajaran wudhu, dan juga yang pertama kali menerima pengajaran sholat, yaitu istri beliau ini. Nah, inilah keistimewaan Khadijah dibanding dengan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Lantas para ulama itu katakan, kalau kita melihat keutamaan, saya bisa melihat pada keutamaan ini, karena orang yang masuk Islam pertama kali tentu mengalami cobaan yang lebih berat, terus mendapat pengajaran wudhu, mendapatkan pengajaran sholat, tentu punya keistimewaan luar biasa. Terus berarti keistimewaan Khadijah dari sisi ini adalah, pertama, ini yang paling utama, beriman pada Allah dan membenarkan ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling utama beriman kepada Allah dan membenarkan ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, berwudu yang bisa menghapus dosa. Nah, diajarkan wudhu kan, sedangkan wudhu itu menghapus dosa. Nah, ini menunjukkan pentingnya pengajaran wudhu pula. Ya, terus yang ketiga, sholat yang merupakan rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Jadi situ ada iman,
Kalau ini didapati pada Khadijah pertama kali, berarti inilah yang menunjukkan keistimewaan Khadijah dibandingkan dengan yang lainnya. Terus di sini juga ada pengajaran wudhu, sedangkan wudhu itu penghapus dosa. Lalu ada amalan yang penting juga, yaitu sholat yang merupakan rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Terus Khadijah yang pertama kali sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu yang dilaksanakan baru sholat sunnah karena Khadijah meninggal dunia sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Ia meninggal sebelum Isra Mi'raj. Nah, lihat. Khadijah itu meninggal sebelum Isra Mi'raj, sehingga untuk kewajiban sholat 5 waktu belum ditetapkan. Yang ada di situ baru dilaksanakan sholat sunnah. Ya, baru dilaksanakan sholat sunnah. Jadi Khadijah yang pertama kali sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ingat, baru sholat sunnah karena kewajibannya baru turun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, terus Qatadah, Az-Zuhri, Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan Ibnu Ishaq menyatakan, Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dari laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada yang menyatakan selain itu. Nah, yang dari orang yang beriman dari laki-laki maupun perempuan itu yang pertama kali beriman adalah Khadijah. Terus Ibnu Atsir menyatakan, menyatakan Khadijah adalah yang Allah tetapkan masuk Islam pertama kali. Tidak ada laki-laki maupun perempuan yang mendahuluinya. Nah, ini juga penjelasan jelas yang pertama kali masuk Islam ya Khadijah, baik dari laki-laki maupun perempuan. Ya, tidak ada yang mendahului Khadijah dalam hal ini. Yang pertama kali beriman adalah Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dinukil dari Ummahatul Mukminin halaman 174. Jadi pembahasan ini mayoritas kami ambil dari ada sebuah kitab namanya Ummahatul Mukminin, berisi ibunda ya para ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, ibunda orang beriman, yaitu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sumber penting dari penulisan buku belajar dari istri Nabi ini, karena sumber itu lengkap, riwayat-riwayatnya juga lengkap. Kemudian kami tinggal meringkas dari tebalnya buku tersebut. Ya, terus Imam Az-Zahabi menyatakan pula, Khadijah Ummul Mukminin adalah orang yang pertama kali beriman pada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkannya sebelum yang lainnya. Nah, Khadijah itu yang pertama kali beriman pada Rasul, kata Imam Az-Zahabi, dan membenarkan ajaran Rasul sebelum yang lainnya. Ya, karena memang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti itu. Tentu dia yang lebih beriman. Maka kalau ada yang berdakwah, tentu yang harus mendukung pertama kali itu adalah istrinya, menyupport. Ya, kalau itu berada pada ajaran yang benar, berarti istri yang pertama kali mendukung. Ya, istri itu yang pertama kali mendukung sebelum yang lainnya. Yang aneh kalau ada suaminya itu pendakwah, kemudian istri yang jadi penentang sendiri. Nah, itu yang aneh. Kalau yang benar ini seperti ini, Khadijah menyupport, mendukung, ya, beriman pertama kali, kemudian diajarkan wudhu pertama kali, kemudian diajarkan sholat pertama kali. Dan ini juga menunjukkan pentingnya iman tadi ya, karena iman ini dasar untuk menerima ajaran yang lainnya gitu. Orang mau menerima sholat dengan baik ya beriman dulu. Orang mau menerima ajaran Nabi SAW dengan baik ya beriman dulu. Orang mau lakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan ya beriman dulu. Tanpa adanya iman tentu dia tidak mau peduli nantinya dengan ajaran wudhu, ajaran sholat dan seterusnya. Terus kedua, ini keutamaan kedua ya, silakan. Khadijah membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana Khadijah membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Nah, ini tentang wahyu pertama ya di Gua Hiro ya. Ini saat
Nabi kita Muhammad SAW itu diangkat menjadi seorang nabi. Terus, Sebelum diberikan wahyu pun, Khadijah sudah membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. jadi bukan hanya saat turunnya wahyu, Khadijah itu mendukung dakwah Nabi SAW. Namun sebelumnya juga sudah. Terus, Juga ia menguatkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan ketenangan ketika beliau mendapatkan mimpi dan memberatkan diri beliau. Khadijah juga sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih disyariatkan sembunyi-sembunyi. nah lihat di sini Khadijah itu menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira, karena wahyu pertama tentu suatu keadaan yang berat ya dibandingkan dengan yang wahyu-wahyu selanjutnya gitu. Wahyu pertama tentu lebih berat. Maka ada istri yang memberikan rasa tenang, ya. Kemudian menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini dalam sisi ibadahnya juga bareng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun awal dulu masih sembunyi-sembunyi ya, dan ketika itu juga belum sholat wajib ya kan, baru sholat sunnah. Dan jadi pelajaran penting di sini para ummahat, ibu-ibu sekalian yang mendengarkan pagi ini. Nah, di sini kita ambil pelajaran Khadijah, sifat beliau itu adalah membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memberikan ketenangan, artinya kalau suami dalam keadaan capek, gelisah, ada rasa khawatir, rasa takut, istri yang hibur. Ya, jadi bukan ketika ada suami pulang kerja capek luar biasa, bukan istri tambahkan beban gitu, bukan. Justru ketika dapat beban, istri berusaha untuk tenangkan, ya berusaha hibur, ya berusaha untuk membantu pikiran suami supaya masalah itu bisa dapat solusi. Dan di sini juga menunjukkan ibadah bisa bareng dengan istri. Karena Nabi SAW dan Khadijah ini sholat bersama. Sedangkan awal dakwah dulu itu sembunyi-sembunyi. Walaupun sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, nah, tetap juga bisa beribadah bersama ya, sekeluarga. Terus Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijata asna 'alaiha fa ahsana as-sanaa'a qalat fagirtu yawman faqultu ma aksara ma tazkuruha hamra as-sidqi qad abdalakallahu azza wa jalla biya khairan minha ma abdalani yallahu azza wa jalla khairan minha qad amantu bi iz kafara bin nas wa sadaqatni iz kadzabani nas wa wasatni bimaliha iz haramanin nas wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha iz haramani auladan nisa. Baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan Khadijah, pasti ia selalu menyanjungnya dengan sanjungan yang indah. Aisyah berkata, pada suatu hari aku cemburu. Ia berkata, terlalu sering engkau menyebut-nyebutnya. Ia seorang wanita yang sudah tua, padahal Allah telah menggantikannya, buatmu dengan wanita yang lebih baik darinya. Ya, kalau Allah telah menggantikannya buatmu, bukan buatmu. Kalau Allah telah menggantikannya buatmu dengan wanita yang lebih baik darinya. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyampaikan, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan darinya
anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain. Nah, di sini disebutkan oleh Aisyah sendiri, oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ini bagaimana keistimewaan Khadijah dalam menyupport, dalam mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW kalau menceritakan Khadijah pasti ia sanjung. Ia sanjung, ia puji dengan sanjungan atau pujian yang indah. Nah, dari sini saja bagaimana wujud Nabi SAW itu ingin membalas budi Khadijah. Dan secara umum ya, Nabi SAW itu katakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa ilam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Jika kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah kebaikan untuk orang yang telah berjasa baik untuk kita. Fad'u lahu, maka doakan kebaikan untuknya. Kalau dilihat dari hadis yang lain, bentuk terima kasihnya bisa dengan ucapan jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, intinya di sini kalau tidak mampu dibalas, ya bisa dengan mendoakan, bisa menyanjungnya, bisa dengan menggunakan jazakallahu khairan. Intinya di sini ya, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sejatinya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kata para ulama, maksudnya dia mewujudkan syukur kepada Allah yang benar adalah dengan terlebih dahulu berterima kasih kepada manusia. Nah, ini sanjungan, pujian tadi ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW ingin membalas budi. Kalau tidak bisa ya dipuji-puji tadi kebaikannya. Apalagi ini kan tidak di hadapan orang yang dipuji, karena Khadijah sudah meninggal dunia ketika Aisyah mengatakan ini. Kemudian hadis ini juga jadi pelajaran karena Aisyah itu sebut fagirtu yauman, pada suatu hari aku cemburu. Berarti sah-sah saja kalau istri itu cemburu. Apalagi di sini dalam keadaan suaminya dulu pernah nikah. Kemudian Khadijah kan meninggal dunia terlebih dahulu. Atau sesama istri yang dipoligami itu cemburu, itu boleh-boleh saja. Itu sifat manusiawi, ya, sifat dasar. Maka kecemburuan ini boleh. Kalau yang punya hubungan yang sah saja itu dibolehkan, maka kalau istri tahu suaminya itu salah karena berhubungan dengan wanita lain, ya, seenaknya saja dia chattingan, seenaknya saja dia teleponan, ya tentu lebih pantas untuk dicemburui. Karena di sini cemburunya ini masih pada sesuatu yang benar gitu. Ini tidak melanggar syariat. Kalau ada pelanggaran syariat dengan hubungan bebas dengan lawan jenis, ya tentu pantas lebih dicemburui. Ya. Nah, Aisyah katakan bahwasanya terlalu sering engkau menyebut-nyebutnya. Ma'aksara matazkuruha, terlalu sering, ya. Kata Aisyah, engkau itu menyebut-nyebutnya. Ya, padahal dia itu seorang wanita yang tua gitu. Ya, saya kan sudah meninggal. Aisyah kan juga lebih muda daripada dia gitu, daripada Khadijah. Terus Aisyah katakan, qad abdalakallahu azza wa jalla biya khairan minha. Padahal Allah telah menggantikannya buatmu, wahai Rasulullah, dengan wanita yang lebih baik darinya. Maksudnya Aisyah itu ingin katakan, kan sudah ada yang lebih baik dari itu. Dari sisi kalau tadi itu tua, kan ini ada yang lebih muda. Kalau ingin kita lihat dari teks sebelumnya ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, Allah tidak menggantikannya. Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Tetap Khadijah lebih baik. Nabi SAW sanjung, puji Khadijah. Tetap Khadijah lebih baik.
Apa kebaikan Khadijah? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Aisyah ini. Pertama, qad amanat bi, telah beriman kepadaku. Is kafaroni nas, sedangkan manusia yang lain itu mengkufuriku. Berarti Khadijah punya keutamaan pertama, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasodaqatni is kazabani nas, Khadijah itu membenarkan ajaranku. Padahal manusia ketika itu mendustakannya, tidak mempercayainya. Yang membenarkan siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasatni bimaliha iz haramanin nas. Khadijah itu menolong dengan hartanya, sedangkan orang-orang tidak peduli dengan hartanya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membantu dengan harta ya. Kemudian yang keempat, wa razaqaniyallahu azza wa jalla waladaha. Dan Allah memberikan karunia lewat Khadijah itu punya keturunan. Itharamani auladin nisa. Hal ini tidak didapati dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 di sini. Sebenarnya kata Aisyah, Nabi SAW itu sebutkan 4 keunggulan Khadijah. Yang pertama, dia yang beriman terlebih dahulu, tidak mengkufuri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia yang membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang lainnya itu belum mau membenarkan Nabi. Yang ketiga, yang mendukung Nabi SAW dengan harta. Ya, mendukung Nabi SAW, menyupport Nabi SAW dengan hartanya. Kemudian yang keempat, dikaruniakan keturunan itu dari Khadijah. Lihat ya, dari keturunan apa kemarin kita sebut ada 6 ya. Ada 2 putra, ada 4 putri dari Khadijah. Ada 2 putra, ada 4 putri dari Khadijah. 2 putra siapa? Abdullah, Qasim. 4 putri siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Itu dari Khadijah. Nah, 4 hal ini yang menunjukkan keistimewaan Khadijah. Maka tadi kita bahas tuh pentingnya iman. Pentingnya juga ajaran Nabi SAW itu dibenarkan. Orang yang dikatakan beriman kepada Nabi SAW, kalau ada berita kaitan dengan berita, dia percaya berita itu. Kalau kaitannya dengan hukum, dia manut pada hukum tadi. Kalau kaitannya dengan ajaran Nabi SAW, dia ikuti ajaran Nabi, tidak membuat-buat bid'ah. Kemudian di sini disebutkan juga gimana Khadijah menyupport, mendukung dakwah Nabi SAW dengan hartanya sendiri. Ya, dengan hartanya Khadijah. Bisa jadi ada istri juga punya harta berlebih ya dari suaminya, dia dukung suaminya itu dalam dakwah. Kemudian yang terakhir itu yang disebutkan dalam hadis ini ya, Allah memberikan karunia keturunan, anak, putra 2 tadi, putri 4. Totalnya dari Khadijah itu ada 6 anak. Jadi dengan ini juga Nabi SAW bersyukur karena dapat keturunan dari Khadijah. Walaupun yang telah kita sebutkan sebelumnya, putra Nabi SAW. 2 dari Khadijah dan 1 dari Maria Al-Qibtiyah itu meninggal dunia ketika kecil. Tapi kan Nabi SAW punya anak-anak putri dan juga nantinya mereka itu menikah. Nah itu banyak mendukung juga dari situ. Ada Zainab nanti menikah dengan Abul As, ada Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, ada Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan, ada Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah terus yang ketiga, Khadijah pernah mendapatkan salam. Coba.
Khadijah pernah mendapatkan salam dari Allah dan Jibril alaihissalam. Nah, pernah mendapatkan salam. Orang kalau nitip salam itu biasanya pada yang penting-penting ya. Dia melihat orang itu pernah berjasa pada dia. Saya nitip salam ya. Atau dia kenal lama nggak jumpa, tapi ada orang yang bisa ketemu dengan orang ini. Titip salam untuk dia ya. Maaf saya sudah lama nggak ketemu gitu. Nah kalau di sini yang nitip salam Allah dan Jibril. Coba kita lihat dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ata Jibrilu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijatu qad atatka ma'aha inaun fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalamu min rabbiha azza wa jalla wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la saqaba fihi wa la nasaba. Bisa dibaca? pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk." Nah di sini ya, datang kepada Nabi SAW bawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Ya terus. Atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Yaitu salam dari Allah dan dariku kepadanya, berarti Jibril. Berarti salam dari Allah dan Jibril. Terus. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Nah, kita lihat di sini. Khadijah itu datang dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Nah, apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah. Nah, ini. Kalau pertama tadi, Khadijah itu datang, ini melayani Nabi SAW. Coba lihat di Zoom, ini macet. Baik, kita lanjut. Pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, ini dia Khadijah." Kemudian tadi bawa lauk pauk, ya makanan atau minuman ya. Dan ini jadi dalil kalau istri itu mengabdi kepada suami. Bentuk pengabdiannya diantaranya menyiapkan makanan, lauk pauk seperti ini. Sudah mulai. Kemudian tadi disebutkan salam ya. Ini ada titip salam dari Allah dan dariku kepadanya, yaitu sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepada Khadijah. Salam dari Allah dan Jibril. Baik. Saya nyalakan ini. Apa? Ya. Baik, mohon maaf yang dari Zoom tadi tiba-tiba sinyal hilang. Alhamdulillah bisa balik lagi. Baik, kami ulang tadi masih pembahasan hadis dari Abu Hurairah. Jadi dari Khadijah tadi bawa lauk pauk, makanan minuman. Nah ini bentuk pengabdian ya Khadijah pada Nabi SAW. Jadi istri itu mengabdi dengan memberikan ya, sajian makan seperti itu. Kemudian di sini jadi pelajaran juga boleh menitipkan salam. Kalau di sini dari Allah dan Jibril ya.
yang istimewanya itu, yang menitip salam itu Allah dan Jibril gitu. Jadi ini sudah menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Lalu dikabarkan lagi pada Khadijah. Ya. Dikabarkan lagi pada Khadijah, wa basyirha, ini berarti kabarkanlah kabar gembira, berikanlah kabar gembira kepada Khadijah bi baitin fil jannah, mengenai rumah di surga, min qasabin wala min qasabin, itu yang terbuat dari emas dan perak, wala sakhaba fihi wala nasab, dan di situ tidak ada kebisingan lagi. Nah, ini menunjukkan sifat surga berarti ya, dan tidak ada kepayahan di dalamnya. Jadi rumahnya benar-benar istimewa. Ya, Khadijah tadi mendapatkan rumah yang istimewa. Juga mendapatkan, ya, selain rumah yang istimewa tadi, di surga itu ya tidak ada suara bising ketika di dunia. Kalau di sekitar kita di dunia ini kan, kalau sekalipun mau pagi kayak malam kayak, ya tetap ada suara-suara berisik saja. Entah mungkin dari kendaraan, ada yang suara berisiknya itu dari tetangga, ada berisiknya tetangga yang belum tidur, ada yang berisiknya itu tetangganya itu keluarkan suara-suara teriak-teriak malam hari gitu ya. Nah, di surga gak kedengaran lagi seperti itu. Ya, disebutkan lagi sifatnya wala nasab, dan tidak ada kepayahan. Jadi tidak ada lagi capek. Tidak orang itu pergi pagi itu pulang malam untuk cari nafkah seperti itu, tidak. Semua penuh dengan kenikmatan. Nah, ini yang didapati Khadijah. Jadi sekaligus di sini jelaskan dia mendapatkan salam, kemudian mendapatkan ya rumah di surga. Maka ada keutamaan keempat, coba dibaca keutamaan keempat. Keempat, Khadijah akan mendapatkan rumah di surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di atas. Tadi jelas ya, ada rumah di surga untuk Khadijah. Berarti rumah khusus, rumah istimewa bagi Khadijah di surga. Terus Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa menurut Khattabi dan selainnya, rumah yang dimaksudkan adalah istana. Nah, jadi rumah di sini bukan gambarannya seperti rumah di dunia, ini adalah istana. Tentu juga masih gambarannya istana, tentu lebih besar keistimewaannya daripada rumah di surga. Jadi gini, kaidahnya kalau kita diberitahu oleh Allah, oleh Nabi SAW tentang suatu nikmat yang punya nama sama dengan di dunia, ada rumah nggak mungkin sama dengan rumah di dunia, walaupun ada rumah bagus-bagusnya gitu. Taruhlah rumah, sekarang itu ada istilah seorang crazy rich lah di kota mana begitu, tetap masih kalah seperti itu. Rumah yang bagus di dunia tidak ada yang sebanding dengan rumah di surga. Mungkin kalau kita katakan tadi itu istana. Istana pun yang kita bayangkan di dunia pun ya tidak ada yang dapat sebanding dengan yang ada di akhirat. Ada cerita begini. Ada penduduk surga yang terakhir masuk ke surga. Dia terakhir keluar dari neraka. Kemudian dia ditanyakan ketika masuk surga, coba kamu bayangkan di surga kamu akan mendapatkan apa saja, apa yang kamu inginkan. Maka dalam bayangan dia akan dapatkan seperti ini, seperti itu dari kenikmatan-kenikmatan surga yang ada. Kemudian Allah itu memberitahu kepadanya, yang engkau bayangkan di surga itu masih 10 kalinya. Ingat, 10 kalinya ini untuk orang yang tadi dikatakan masuk surga paling terakhir, kemudian dia keluar neraka paling terakhir. Jadi dia dapat syafaat, keluar dari neraka, kemudian masuk surga paling terakhir. Apa tadi dikatakan? Dia kan bayangkan tadi dunia itu bagaimana, surga itu masih 10 kali lebih daripada yang dibayangkan. Jadi kalau ada istana yang paling bagus di dunia, surga pun masih ada istana yang lebih daripada itu. Istananya masih lebih luar biasa daripada itu. Walaupun dari seorang crazy rich yang kita sering lihat ada di YouTube itu pamerkan rumahnya, mobilnya, macam-macamnya lah, istananya, kayak ada dia punya tempat untuk mendarat helikopter di atasnya. Ya itu semua kenikmatan-kenikmatan dunia tidak ada bandingannya nanti dengan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang di akhirat itu tentu lebih utama daripada
Yang pertama yaitu di dunia. Maka yang ada di dunia cuma sekadar nama saja, ingat, cuma sekadar nama yang sama. Ada gelas, ya sama-sama di surga juga ada gelas gitu. Namun gelasnya tentu jauh berbeda dengan di dunia. Ya, ada wanita, iya wanita ada, tetapi ya tentu bayangannya berbeda, jauh berbeda. Akan dapat permadani, bertelekan di atas dipan dan seterusnya. Tetap lebih baik yang ada di surga daripada di dunia. Cuma sekadar nama, ingat. Ada sungai, sungai juga ada di surga. Dan sama dengan di dunia, sungai sama-sama nama gitu. Tapi hakikatnya jauh berbeda. Maka jangan pernah menganggap itu sama. Nah, kita berhenti sampai keutamaan keempat. Insyaallah di pertemuan besok pagi kita bahas yang tersisa dari Khadijah. Ya, Khadijah itu wanita yang terbaik di dunia dan di akhirat. Jadi kesimpulannya pagi ini, Khadijah itu yang pertama kali beriman. Tentu cobaannya lebih berat daripada orang-orang yang beriman setelahnya. Dan dia dekat dengan Nabi, istri beliau yang pertama. Dan tentu ya mengikuti Nabi SAW dalam hal ini. Kemudian dia diajarkan wudhu, diajarkan sholat. Kemudian tadi dijelaskan juga tentang Khadijah dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW menceritakan bahwasanya Khadijah itu beriman kepada beliau, membenarkan beliau, mendukung dengan harta. Kemudian disanjung juga Khadijah karena Khadijah memberikan keturunan. Lalu ada lagi keistimewaan Khadijah karena dapat salam langsung dari Allah dan Jibril alaihissalam. Dan disebutkan terakhir tentang keistimewaan Khadijah dari sisi pemberian rumah di surga nanti. Disebutkan terbuat dari qasab, yaitu istana surga atau emas, ya, istana surga dan emas. Dan di situ tidak ada lagi kebisingan dan itu lagi tidak ada kepayahan di dalamnya. Kalau di dunia bisingnya banyak, kita pun capek dalam mengejar dunia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertama besok pagi kita akan rampungkan pembahasan istri pertama yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Semoga manfaat. Baik, demikian. Silahkan yang baru bergabung barangkali hari ini bisa subscribe channel Rumeso TV sehingga bisa dapatkan updatean video terbaru termasuk juga reminder ketika ada kajian pagi maupun malam ataupun sore nanti ada kajian dengan anak-anak Senin sampai Kamis ya sebentar sore ya atau nanti sore. Kemudian bisa miliki buku ini sebagai pegangan, bisa dapati di Roevi Store di 0852 00 171 222 atau bisa mencari buku ini di Tokopedia, di Shopee maupun di Bukalapak di akun Rumaiso Store. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bentar saya cek dulu di YouTube. Ya. Ustadz Afwan izin bertanya, bagaimana Khadijah memanggil Rasulullah sedangkan Khadijah lebih tua umurnya dari Rasulullah? Nah, ini coba kita pelajari lagi ya. Cara memanggilnya seperti apa? Afwan Ustadz, sujud sahwi itu sekali saja atau dua kali? Nah, karena mungkin tadi saya singgung tentang sholat, ditanya tentang sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu dua kali ya. Bisa dilakukan sebelum salam, bisa dilakukan ba'da salam. Sudah ada rincian tentang ini, namun kalau mau letakkan sebelum salam ya sah, meletakkan sudah salam juga sah. Terus ada lagi fidyah berupa makanan ya Ustadz, tapi bolehkah berupa uang? Bisa berupa uang tapi tetap diwujudkan pada orang miskin dalam bentuk makanan. Jadi kalau misalnya fidyahnya mau nitip pada orang, pada suatu kepanitiaan, bilang nanti salurkan dalam bentuk makanan. Ustadz izin bertanya, kapan rumah tangga disebut berhasil? Dan sebagai suami mengelola waktu antara belajar dan beri nafkah itu bagaimana? Kalau sebut berhasil, ya berhasil itu kalau masuk surga, ya, selamat dari neraka, itu baru berhasil namanya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan siapa yang selamat dari neraka faqad faz.
maka dialah orang-orang yang beruntung. Ya berarti suksesnya nanti ketika di sana, standarnya bukan di dunia ini ya. Tapi kalau mau tahu rumah tangga yang berhasil di dunia itu, ya dia jalani agama dengan baik. Standarnya itu jalani agama, standarnya itu kita bukan pakai standar ya, punya uang banyak, punya segalanya, bukan. Standarnya bisa jadi ada orang yang hidupnya biasa, dia jadi orang yang berhasil dalam rumah tangga. Dia hanya punya kendaraan motor satu saja, untuk suami istri ini berdua dan punya anak, mereka dapat dikatakan berhasil dalam rumah tangga. Karena mereka mau syukuri keadaan, tetap jalani kehidupan, ya, saling menyupport satu dan yang lainnya, nah, itu dikatakan berhasil di situ. Beda dengan ada yang sudah punya harta banyak, ya, mungkin sampai istrinya itu pakai tas yang mewah. Ada yang tas itu harga 1 miliar, 2 miliar, itu istrinya satu kali berpose dengan tas seperti itu. Nah bahagia enggak? Ya belum tentu kita katakan bahagia. Buktinya ada yang punya harta semacam itu cerai dengan suaminya. Atau ada yang stres dengan istrinya. Apa dapat dikatakan berhasil? Tidak juga. Jadi kalau pakai standar dunia, standarnya terbatas sekali ya, karena adanya dunia baru dikatakan berhasil. Kalau tidak ada berarti tidak berhasil. Enggak. Kalau standar akhirat, kalau standar agama tidak seperti itu. Kemudian ada lagi dari Ibu Sela Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sholat duha 12 rakaat terus biar dapat rumah di surga? Yang dimaksud sholat 12 rakaat dalam sehari itu bukan sholat duhanya ya, namun sholat rawatib ya. Siapa yang jaga 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari, maka bunyallahu baitan fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ya, di sini bukan yang dimaksud 12 rakaat sholat duha. Adapun rakaat sholat duha, para ulama katakan minimal 2, maksimalnya ada, dalam mazhab Syafi'i pun ada perselisihan pendapat. Yang Nawawi dalam satu pendapat yang katakan 12, salah satu pendapat yang maksimalnya itu 8. Tetapi saya lebih cenderung mengatakan sholat duha tidak dibatasi 8 atau 12. Boleh kurang dari itu, paling minimal tadi 2, boleh lebih daripada 12. Alasannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena setiap hari setiap manusia itu dibebani untuk bersedekah dengan 360 persendiannya. Kemudian Nabi SAW itu katakan ini cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Kalau tadi disuruh apa? Bersedekah dengan 360 persendian. Bisa disebutkan dengan apa? Ya, sholat duha 2 rakaat. Berarti dengan sholat duha 2 rakaat dirutinkan tiap hari bisa mengganti sedekah itu. Maka dari sini jadikan dalil boleh tiap hari. Ya, boleh tiap hari. Nah, nantikan buku saya saja yang terbaru masih dalam proses desain ya, sudah tulis sejak awal atau pertengahan Januari ini dengan judul ya sholat duha membuka pintu rizki. Sebenarnya untuk melengkapi pembahasan kami sebelumnya dari amalan pembuka pintu rizki ya. Nah itu ada pembahasan sendiri tentang sholat duhanya, dan situ banyak pelajaran-pelajaran fikih yang bisa diambil, diantaranya cara pengerjaan sholat duha, jumlah rakaat, waktunya, maksimal rakaatnya, berapa, kapan waktu terbaik sholat duha, dan berbagai macam hukum kaitannya dengan sholat sunnah. Ya nantikan saja nanti di penerbit Rumaiso TV, penerbit Rumaiso. Baik, selanjutnya saya lanjutkan di resen di Zoom, silakan dari Zoom Kobar Islam Academy, monggo. Baik, sudah banyak yang resen. Yang pertama ada Abu Luigi, silakan bertanya. Abu Luigi atau Bapak Hani Abu Ubay. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ana dari Abu Luigi, pinjam akun suami. Iya, silakan. Ustadz, aku mau izin bertanya, kalau misalkan kita buka online shop gitu Ustadz, Ya. Beli followers itu seperti apa Ustadz? Diperbolehkan atau tidak untuk beli followers Ustadz? Akun untuk apa itu? Akun Shopee atau Instagram Ustadz untuk beli followers? Tergantung peraturan dari ini ya, Instagram atau Shopee-nya ya. Kalau dari Instagram setahu saya tidak boleh.
Coba lihat aturan atau regulasinya gitu. Manut pada aturannya. Kalau di Shopee coba lihat aturannya lagi. Boleh nggak beli punya orang lain? Kalau secara aturan regulasi di Shopee maupun di Instagram tidak dibolehkan, berarti tidak boleh. Tapi kalau dalam hukum syariat sendiri bagaimana? Iya, sama dengan hukumnya itu. Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu patuhi syarat, regulasi, aturan yang dia ketika masuk di suatu usaha, perjanjian, ya secara tidak tertulis pun kalau sudah dibilang kayak begitu, ya, dan dia sudah buat akun di situ, dia memenuhi aturan itu. Nah, Ustaz, Gitu ya. satu lagi Ustaz, kalau misalkan kita puasa terus kesiangan, tapi fajar belum ini Ustaz, belum timbul matahari kesiangan, mau puasa sunnah, itu boleh nggak Ustaz kalau kelupaan minum seteguk air? Sudah azan subuh belum? Sudah qomat Ustaz? Nggak boleh. Batasannya azan subuh. Jadi kalau azan subuh boleh Ustaz ya? Kalau azan subuh sebaiknya sudah tidak minum lagi gitu, walaupun pakai azan subuh yang cuma memperhatikan jadwal sholat hasil hisab gitu, tapi tetap lebih amannya tidak minum atau makan saat azan berkumandang, sudah berhenti sebelumnya. Gitu ya. Itu lebih hati-hati. Oh iya, Kum. Baik, selanjutnya lagi silakan. Silakan, ada Bapak Hani Abu Ubay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz terkait bab khuf, Ustaz mengusap khuf. Iya. Itu apakah kalau misalnya wanita yang pakai jilbab ya Ustaz ya, itu kan kondisinya kan dia di luar, misalnya di masjid. Apakah dia itu boleh mengkiaskan pakai model khuf gitu Ustaz? Jadi cuma di jilbabnya saja gitu loh. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak cukup karena harus kena rambut. Maka ambil pendapat yang paling minimal kalau dalam mazhab Syafi'i kan mengusap sebagian kepala. Maka tangan basah kemudian masukin di bawah jilbab. Kalau misalnya untuk lengan apakah juga bisa Ustaz? Lengan usahakan wanita tadi pakai jilbab lebar, tangannya itu nanti tetap masih bisa tertutup kalau di tempat terbuka. Gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk mengilatkan dengan khuf itu nggak bisa Ustaz ya, untuk tangan ya, lengan ya? Nggak bisa. Oh ya. Mau tanya lagi Ustaz, kalau misalnya kan yang terkait perlombaan itu ya, Ustaz ya, kalau misalnya boleh menerima hadiah itu kan panah, berkuda itu Ustaz ya? Ya, pacuan unta, ya Unta, ya. Kalau misalnya Ustaz, sekarang kan kuda itu apakah bisa dikiaskan dengan motor atau mobil gitu, bisa nggak Ustaz? Atau misalnya ada motor atau mobil dipakai jihad nggak? Oh, berarti tujuannya untuk jihad ya Ustaz ya? Iya. Oh, gitu. Kalau tidak tujuannya untuk jihad, tidak. Oh, oke. Ya Ustaz, sama Ustaz. Assalamualaikum. Silakan lagi dari Resen, monggo. Baik, ada Fania Nazifah, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Apakah amalan Siti Khadijah sehingga Rasulullah sangat menspesialkan Siti Khadijah Ustaz? Karena dia yang pertama. Pertama itu selalu berkesan. Karena dia itu yang pertama dari Nabi SAW, maka selalu berkesan. Yang kedua, dia mau beriman dengan Nabi. Mau beriman bersama Nabi SAW. Tidak semua orang itu ketika diberitahu wahyu gitu mau menerima enggak. Kalau kita di posisi di zaman Nabi SAW, taruhlah kita jadi tetangga Nabi begitu. Terus Nabi dapat wahyu, apa langsung otomatis beriman? Belum tentu. Wong kita dengar ada pengajian aja gitu ya. Kalau kita sebelum ngaji dulu ya, tahu si ini ngaji, itu belum tentu kita ngikut dia gitu. Tapi kalau ada yang langsung ngikut, wah itu orang luar biasa, orang istimewa. Sehingga kenapa dia bisa jadi wanita terbaik? Ya, kenapa sampai dijamin surga? Karena mau beriman langsung. Kita bisa lihat tadi ya, prakteknya kita saja. Kalau kita ngaji, belum tentu kanan kiri kita langsung ikut ngaji juga bareng kita gitu. Kita anak ngaji, orang tua langsung otomatis ngikut, enggak juga. Ada yang mau menerima, ada yang tidak gitu.
Kalau yang menerima berarti bisa langsung nerima sebelum yang lainnya itu kasih komentar gitu. Dia langsung nerima. Berarti emang orang luar biasa. Nah, Gitu ya? Ustaz, Iya. satu lagi Ustaz boleh? Iya. Apakah seorang wanita boleh membaca Al-Quran ketika datang bulan Ustaz? Secara hukum pendapat yang paling roji, paling kuat membacanya masih boleh. Membaca ya. Karena tidak ada dalil khusus. Disamakan sama dengan yang junub tidak bisa. Kemudian yang kedua, membacanya dengan aturan tidak menyentuh mushaf secara langsung. Bisa solusinya pakai sarung tangan, ada kain untuk menyentuh mushafnya. Atau yang kedua, mushaf tadi diganti dengan Al-Quran terjemah. Kalau seperti ini tidak masalah. Nah, Ustaz. Ya. Syukran jazakallah khair. Oh ya, Gom. Barakallahu fiik. Ya, silakan berikutnya lagi. Resen. Baik Ustaz, sudah ada Ukhti Rizka, silakan buka mic-nya. Ukhti Rizka. Ya Ustazah. Ya, silakan. Ustadz mau nanya Afwan. Ya. Terkait ini Ustadz, kan saya sekarang lagi magang di suatu perusahaan nih Ustadz. Ya. Terus sekarang juga kebagiannya kerja di rumah WFH. Nah, waktu itu kan Ustadz sempat ngejelasin kalau kita harus tetap menggunakan waktu kerja untuk bekerja, bukan untuk yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita ini kan posisinya magang dan juga dalam waktu sehari kerja itu kan waktu 8 jam. Selama 8 jam itu kita dapat tugas dari mentornya itu nggak full gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Boleh nggak waktu kosongnya itu kita lakukan hal yang lain gitu Ustadz, seperti sholat duha atau hal lainnya sambil kita nunggu tugas dari mentor tersebut gitu Ustadz? Secara regulasi gimana? Boleh nggak nyambi dengan pekerjaan yang lain ketika WFH? Kalau dari ketentuannya selama WFH yang penting dalam sehari itu nggak apa-apa, nggak full 8 jam kerja. Yang penting sehari itu harus ada pekerjaan yang dikerjakan gitu. Ya, sudah, berarti ikuti aturan itu. Berarti selain itu masih boleh untuk nyambi yang lainnya. Iya. Sama satu lagi Ustadz, kalau misalkan perusahaan ini menggunakan software yang ada 2 penilaian. Jadi ada 2 mentor yang mengatakan, yang satu bilang softwarenya ini crack atau bajakan mungkin istilahnya. Nah, yang satunya lagi dia bilang kalau softwarenya ini berbayar tapi sudah ditangani sama perusahaan. Itu gimana tuh Ustaz? Kalau misalkan saya disuruh menggunakan tapi ada 2 pendapat yang berbeda, ada yang bilang itu bajakan, ada yang bilang sudah ditanggung sama perusahaan gitu. Tapi kenyataannya itu bajakan atau bukan? Saya masih belum tahu Ustaz. Nah, berarti asalnya masih boleh pakai sampai ada terang kalau itu bajakan. Oh iya. Jazakallahu khair Ustaz. Iya, Kum. Baik, berikutnya lagi silakan. Baik, sudah ada Ukhti Rina, Ummu Hanan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ustaz, izin bertanya. Ini Ya. Ustaz tentang perempuan yang menikah beberapa kali, Ustaz. Seperti Khadijah, itu kan Khadijah Nikah 3 kali ya? Ya, sebelum Rasulullah dia kan sudah menikah beberapa kali ya, Ustaz. Ya. Itu pendampingnya di surga nanti itu, Ustaz. Apakah suaminya yang terakhir semasa hidupnya atau yang sebelumnya itu, Ustaz? Begitu juga dengan Rasulullah, Ustaz, menikah pendamping hidupnya di waktu di surga nantinya, Ustaz. Kalau Rasulullah sudah nggak usah ditanya. Rasulullah, Khadijah jadi pendampingnya, istri-istri yang lainnya juga gitu. Ya, kalau dengan perempuan gitu, Ustaz. Kalau ada perempuan yang lain ini, wallahu a'lam nih.
Kalau Khadijah sudah jelas Rasulullah yang bareng dia gitu kan. Istri-istri Nabi yang lainnya juga gimana? Sama juga pasti dengan Nabi, gak mungkin dengan yang lainnya. Terus kalau dengan perempuan itu Nah, ini saya belum bisa jawab. Saya belum ada literasi untuk ini, saya kaji dulu. Belum bisa jawab saya. Ya. Ya, itu Ustaz. Apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Bisa baca yang di chat, ada 2, silakan. Baik Ustadz, Anda bacakan pertanyaan lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta admin dan seluruh jamaah selalu dalam lindungan taufik, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, Ana ingin bertanya, mohon berikan tips kepada kami sebagai ummahat untuk bisa menguasai diri, hati, dan pikiran saat kami mendapati kecemburuan kepada suami dalam semua urusan. Kan mukminin Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjanjung istri sebelumnya. Jazakallah khairan Ustaz. Yang pertama, tadi saya sudah katakan sifat cemburu itu ada dan boleh. Namun cemburu nanti ada 2 macam, dan kalau pada istri yang pertama cemburu yang benar, yaitu ketika suaminya itu salah gitu dia cemburu. Ada yang cemburunya yang sebenarnya cemburu nggak perlu gitu. Dan ada cemburu yang wajar-wajar saja karena sifatnya ya kayak Aisyah tadi, wajar karena Khadijah disebut-sebut terus oleh Rasul SAW, disanjung, dikasih pujian gini ya, gimana nggak cemburu. Ini suatu yang wajar gitu. Jadi ada suatu yang wajar dan ada yang mesti ada ketika lihat suami itu salah gitu ya. Terus yang kedua ya, ada bisa dari sisi sikap dari suami, ada dari istri ya. Kalau sikap dari suami, dia kalau kita lihat dari contoh nanti pas ada dari kisah Aisyah, nanti ada satu kisah di mana Nabi SAW itu cemburu ya, atau istri yang lainnya, itu saya lupa di bagian buku ini ya. Jadi pernah Aisyah itu cemburu ya ketika Nabi SAW itu dapat hadiah dari istri yang lain, kemudian beliau itu menjatuhkan gelas top piringnya. Aisyah itu jatuhkan gelas top piringnya, kemudian Nabi SAW biarkan saja. Jadi kalau sikap dari suami, biarkan saja gitu. Bisa jadi membiarkan. Tapi kalau ada sesuatu yang butuh dijelaskan, jelaskan gitu pada istri. Ini nggak benar. Saya benar-benar nggak seperti itu gitu ya. Kamu nggak usah cemburu kayak tadi gitu ya. Berikan penjelasan, kasih cross check ulang atau tabayun. Nah, sedangkan dari istri ya memang sifat cemburunya iya ada, tetapi dia perlu mengatur ini, jangan berlebihan ya. Kadang ya sewajarnya saja, kadang dia harus dahulukan husnuzon ya. Jangan terlalu banyak curiga. Nah, ini yang bagian ini yang perlu belajar gitu. Kapan mesti husnuzon, kapan itu berprasangka baik ya. Kalau memang sudah ada bukti jelas ya dia bisa nasihati gitu. Tapi kalau baru kecurigaan atau info-info yang gak jelas, ke positif dulu gitu. Ini saya harus tanya dulu ke suami baik-baik, ini benar ataukah tidak gitu. Sehingga tidak timbul prasangka jelek terus pada suami. Jadi sebab-sebabnya banyak, cara merampungkannya tergantung masalah masing-masing juga. Ya, terus bisa baca lagi satu di chat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana meminta maaf kepada istri yang suka ngambek Ustaz? Meminta maaf pada istri yang suka ngambek. Ya, itu tadi ya, sikap suami kadang dia yang mesti ngalah. Ngalah bukan berarti salah ya, ingat seperti itu ya. Jadi ketika Nabi SAW melihat si Aisyah itu cemburu luar biasa, Nabi SAW biarkan saya, itu sebenarnya lagi ngalah itu. Biarin dulu istri ibunda kalian lagi cemburu gitu. Dan Nabi biarin. Jadi kadang biarkan, kemudian minta maaf saja. Nanti ada suatu waktu ketika sudah tenang baru jelaskan masalah, titik terangnya bagaimana, yang benar seperti apa. Ya kadang tergantung masing-masing ya. Dan suami harus tahu pengobatan istri yang cemburu itu seperti apa. Ya mungkin karena termasuk juga ya tadi ya istri pada sering marah-marah di rumah, ini di rumah gitu. Suami harus banyak belajar untuk tahu kondisi istri seperti itu. Kapan dia mesti diamkan, kapan nanti dia mesti berikan jawaban, waktunya itu kapan. Suami yang sudah berumah tangga dengan istrinya ya tentu yang lebih tahu daripada orang lain.
Ya, dia banyak belajar selama sekarang menikah sudah 10 tahun. Nah, bagaimana cara menyikapi istri ini dia harus tahu. Dan intinya saya ingin jelaskan, itulah uniknya rumah tangga. Rumah tangga itu kenapa Nabi SAW katakan ketika sudah menikah itu menyempurnakan separuh agama. Ya, kok banyak jalan pahala di situ? Karena banyak problem yang mesti diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, dari situlah pahala itu banyak. Nah, ini tidak didapati ketika seorang itu masih sendirian, masih jomblo. Dia nggak akan dapati masalah-masalah kayak gini. Nah, itu yang dia butuh rampungkan. Nah, ini gimana ya selesaikan ini ya? Gimana selesaikan ini ya? Gimana ngatasi istri saya ya? Gimana ya istri saya ini ngambek ya? Nah, itu uniknya nikah di situ, itu jalan pahala banyak. Kenapa jalan pahala banyak? Problem ada. Dan problem nggak dibuat-buat gitu. Allah uji nanti ada pada suaminya problemnya, ada pada istrinya problemnya, ada pada anaknya, ada pada mertuanya, ada pada keluarga besarnya. Ada problem bukan berarti sudah kita selesaikan saja rumah tangga kita ya, bukan. Ya. Uniknya di pernikahan itu kita harus punya kemampuan untuk manage ini. Ya. Dengan mertua saya itu gimana ya menyelesaikannya? Ya cari cara. Ya gimana ini mertua saya sebagai anak mantu dengan mertua ini bisa akur, bisa nggak ada problem. Ya, itu yang dipikirkan. Jadi bukan berarti saya lepas dari sudahlah saya nggak mau nikah lagi lah. Enggak. Dia harus punya cara supaya selesaikan ini. Nah, itulah uniknya nikah, sehingga nikah itu kenapa jadi jalan banyak pahala, jalan menuju surga, ibadah di situ. Ya karena keunikan ini. Sehingga nggak ada problem ya, nggak ada pahala-pahala banyak gitu. Ya, jadi sadari itu dan tetap jalani pernikahan dan pintar untuk manage. Ya tentu manage yang baik, pengaturan yang baik kalau didasari ilmu. Kalau punya ilmu, masalah-masalah problem-problem yang ada mudah diatasi. Maka di rumah tangga Nabi ada problem nggak? Ada. Bisa diatasi nggak? Iya, karena diatasi dengan apa? Ilmu. Diselesaikan dengan ilmu, kepala dingin, ya mikir baik-baik gitu, nggak langsung tek nggak pakai emosi pikir cepat tuh nggak. Ilmu dasarnya dengan ilmu. Ini selesaikan gimana ya? Nah itu. Maka kunci orang bisa menyelesaikan masalah ini kalau rumah tangga bisa selesaikan berbagai macam problem kalau punya ilmu agama yang kuat. Saya lihat beberapa kasus rumah tangga itu nggak bisa selesai atau sulit selesai karena problemnya awalnya jauh dari agama. Ya, jauh dari agama itu problem mana-mana itu. Ya. Karena jauh dari agama. Beda kalau dengan orang yang paham agama ya. Walaupun dengan memahami agama pun itu bukan jadi patokan juga rumah tangganya berhasil juga enggak. Tetapi itu lebih minimal masalahnya dibandingkan dengan orang yang jauh dari agama ya. Wallahu a'lam. Jadi nanti pelan-pelan dari mempelajari istri Nabi SAW ini insya Allah banyak dapat solusi ya. Karena ini contoh dari orang terbaik, dari istri-istri terbaik, wanita terbaik. Pasti problem-problem yang dalam rumah tangga yang dihadapi juga akan bisa teratasi dengan kita terus belajar seperti ini. Ya demikian, insya Allah besok pagi kita masih tentang Khadijah. Mudah-mudahan dapat menjadi contoh yang baik ya pada ummahat dan juga untuk rumah tangga kita. Semoga Allah terus karuniakan kita ilmu yang manfaat dan berbuah amal soleh dan menjadikan diri kita terus lebih baik ke depannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.